Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di madrasah ini. Salawat serta salam kita percurahkan kepada junjungan kita Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, tabi'at-tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Perkenalkan, saya di sini selaku pembawa acara yang akan membawakan acara susunan acara ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara ketiga acara inti, dan acara yang keempat penutup. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat pada acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Adit Sendawa. Kepadanya saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات لنخرج به
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Pak Adik yang telah membacakan Al-Qur'annya. Meningkat pada acara ketiga, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah MDTA Al-Nurul Jadid, Bapak Jamaluddin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak yang ada di kelas sebelah, kalau mau main di luar aja ya. Kalau mau ikut boleh, tapi tidak berisik. Yang mau main silakan di luar. Untuk paling itu, ayo ke suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati seluruh dewan guru TPQ DTA Ar-Ruhul Jadid, yang kami hormati seluruh tamu undangan, orang tua dan wali santri atau wali santri TPQ DTA Ar-Ruhul Jadid. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka undangan ya. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah berusaha untuk selalu taat terhadap ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua ya, ada bapak-bapaknya. Bapak ibu bapaknya yang ada di depan, bapak ibu yang dirahmati Allah. Ada yang sudah tahu kira-kira ini mau bahas apa sih? Kok mendadak ya? Ataupun biasanya kan kita rapat itu kapan Bu? Awal tahun ya, awal tahun. Sengaja kita kumpulkan lebih cepat karena memang ada hal yang ingin kita sharingkan. Kira-kira ini bagaimana? Ya. Apakah itu? Baik Bapak, Ibu-ibu semua, saya ngomongnya dari mana dulu ya? Agak keder. Jadi begini, Ibu-ibu, untuk perlu diketahui ya, untuk anggaran desa itu
mohon maaf nih, untuk perwakilan desa nggak ada. Kebetulan saya juga mitra dari desa ya, saya di BPD, saya wakil ketua BPD Halimpu, jadi saya juga sedikit tahu ya tentang kondisi di desa. Jadi untuk anggaran desa itu berapa Bu? Kurang lebih kalau misalkan penduduknya standar, yaitu anggaran desa adalah 1M ya, 1 miliar. Untuk tahun Wallahualam ya, sepertinya udah mulai dari tahun 2022 ini ada Perpres Peraturan Presiden RI nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara 2022. Dalam hal ini keberadaan dana desa tahun anggaran 2022. Jadi kalau dulu anggaran desa itu 100% dikelola oleh desa. 100% dikelola oleh desa. Semenjak pandemi 2019 itu mulai ada aturan untuk dana desa dialokasikan sekian persen untuk BLTDD. Otomatis secara tidak langsung untuk kuwu ini agak kebingungan ya. Kenapa? Karena otomatis janji-janjinya sebelum kampanye, pas kampanye itu otomatis akan tergeser lagi karena anggarannya dipakai untuk BLT. Nah, tahun 2022 dan sudah disahkan oleh Presiden kita, yaitu Perpres nomor 102 ya. Ini di 104 diplot lagi untuk anggarannya Bu. Diplot lagi berapa? Untuk BLT jadi ini sebanyak 40%. Berarti sabaraha? Mensa miliar 440%-nya seberapa? 400 juta untuk BLT itu. Kemudian yang kedua 20%-nya itu untuk ketahanan pangan. Masih ada lagi 8% untuk dukungan dana membantu penanggulangan COVID. Jadi anggaran yang tadinya 100% dikelola oleh desa, ternyata yang dikelola nanti 2022 itu hanya 32% saja. Hanya 32% saja yang dikelola oleh desa. Otomatis pembangunan di desa terkendala. Maksud saya begini, kenapa saya menunjukkan ini dulu? Karena gini, Ibu udah tahu Pak Ud di Padusan, kumaha ayeuna kondisinya? Ambruk, hampir kayak begini. Itu Padusan Pak Ud. Tahu pembangunan Padusan itu tahun berapa? Setelah MD ini tahun berapa? 2007. MD ini didirikan ya, dibangun oleh dulu Pak Kasman juga ya, pas masih Pak Kasman itu 2007. MD-nya dibangun tahun 2007 ya. Dikira Sony tahun 2007. Nah, berarti sekarang 2021 kira-kira sudah berapa tahun? 14 tahun. Mohon maaf, bangunan ini, yang namanya bangunan ya, pertama dikelola, saya masuk ke sini itu mengelola itu baru ya, baru 5 tahun, masuk di 2016. Sebelumnya itu agak sedikit vakum, sekitar bayangkan 10 tahun. Vakum artinya apa? Tidak dikelola. Namanya bangunan kalau tidak dihuni kira-kira kumaha? Tuh, yang di depan udah kelihatan ya. Yang di depan tuh sudah kelihatan. Pasti lebih cepat rapuhnya. Lebih cepat rapuhnya itu. Nah, maksud saya begini.
Sebenarnya kita ya dari BPD juga sudah mengajukan pas awal rapat di desa itu sudah mengajukan untuk MD ini kita sudah mengajukan. Awalnya dulu 2019 itu pengen buat pagar. Ternyata ini dilihat lagi kita lebih urgent pengen ngerehab atas atap ya. Karena mohon maaf ya terus terang pas kemarin kita ada sedikit bantuan itu bikin bangku di depan. Nah kebetulan pas bocor, pas kita ke tukang, Pak tolong dibenerin gitu. Ternyata beberapa tukang yang naik itu semuanya berkomentar, ini bangunan udah nggak layak. Artinya apa? Sudah mengkhawatirkan. Saya minta pendapatnya gini. Kira-kira Bu, punten, bangunan ini pengen dibiarkan saja sampai ambruknya atau kita segera rehab? Kira-kira kemana? Kalau saya mah ya punten, gak apa-apa ambruk asal pas nggak ada orang. Cuma saya khawatir pas ambruknya pas lagi belajar, naudzubillah kan? Kita maksudnya. Jadi gitu. Disimpulkan bahwa dengan anggaran tadi yang diplot kemarin juga Pak Kulkasman pas rapat di Bapperkam terkait dengan rapat akhir tahun Pamsimas mengatakan bahwa kalau misalkan 2022 anggaran desa dipakai untuk ngerehab PAUD padusan, maka RT RW padus tegajihan. Karena apa? BAKB kan itu. Artinya apa? 2022 pun PAUD saja nggak akan tidak bisa direhab. Karena tadi berbenturan dengan ini, dengan Perpres. Makanya kemarin kalau ada yang pernah dengar banyak kepala desa demo ya. Karena ini berbenturan dengan pembangunan desanya ya. Jadi banyak yang demo kemarin itu. Ya, banyak yang demo. Harapannya sih ya presiden mengubah kembali gitu ya. Tapi itu tadi intinya pertama saya sengaja mengumpulkan Bapak Ibu semua ini untuk sok kumaha hari saya pribadi mah terus terang bisa ngedek-dek lah wakil deh misalkan hujan besar nih terus anak-anak lagi pada ngaji saya khawatir bisa kumaha udah ada sebulan tenang tuh. Nah itu artinya apa? Saya pengen segera ini direhab. Saya tanya kemarin ke Pak Kadus, untuk anggaran PAUD itu berapa? Itu karena udah parah, udah ambruk gitu ya. Berapa semua? 250 juta. 250 juta. Itu pas saya ke sana, panjangnya nggak terlalu panjang kayak MD ini. Karena sana udah mulai ini ya, udah parah. Nah, kalau misalkan saya menganggarkan juga untuk ini 250 juta, berat di saya nyari kemana-mana berat. Nah, akhirnya karena ini mumpung belum terjadi apa-apa, saya juga udah minta ke Pak Fauji untuk minta tolong dibuatkan RAB. Rencana anggaran biaya kira-kira ini habis berapa? Nah dari Pak Kadus ini 250 juta itu PAUD sana ya. Saya perkirakan untuk ini kalau diganti semua itu sekitar 150 juta. Nah kira-kira sok ayeuna saya mau tanya, cung lo bade nyanggupan 150 juta. Ya, monggo alhamdulillah pisan. Misalkan ayah besok langsung kita rehab.
Itu. Nah, maksud saya dikumpulkan di sini, kita coba bareng-bareng cari solusi. Makanya saya tadi menawarkan, Bu, kumaha kira-kira mau dibiarkan saja? Ayo saya mah ya ambruk asal gunakan, udah nggak apa-apa, tinggalkan kita ngaji di masjid. Atau pilihan kedua, ya udah sebisa-bisa kita gotong royong kumaha carana supaya ini segera direhab. Kalau mungkin yang pernah lihat status saya, kalau ngarepin dana desa itu tadi saya sudah mengutarakan ya, ngarepin dana desa itu walaupun misalkan presiden berubah pikiran, misalnya, rakyat saya nanti begini-begini, udah saya cabut perpresnya, akan dikelola seutuhnya oleh desa. Seandainya pun itu dicabut peraturan presiden nomor 104 itu, maka kita kebagiannya itu paling itu di 2024. Pak Kasman itu 6 tahun, jatahnya sampai 2025 kalau nggak salah. Nah, prediksi saya kalau nggak 2024, 2025 ini baru dapat jatah MB kita. Itu kabayang ya, masih lama sekali. Ini yang saya khawatirkan, makanya saya pengen ngariung cepet-cepet nih kumaha carana supaya ini segera ditindaklanjuti. Habis token atau apa? Berarti habis token kan? Tokennya habis itu. Sampean. Nah, Bapak, Ibu-ibu, kira-kira mau dibiarkan sampai ambruk atau kita rehab? Saya mau bilang. Enggak apa-apa, saya mah kalau dibiarkan ayo. Asal semuanya sepakat, ya lah. Pak, saya mau perhitungan ini mungkin 10 tahun lagi ya enggak. Katanya habis. Ya. Bang Bu, ada yang mau berpendapat? Silakan. Kalau gimana? Apakah 150 juta ini mau dibagi? Ini murid berapa? Total warisan itu atau total murid itu sekitar 120 atau 150. 120 lah, sejutaan semua selesai. Maka silakan yang mau berpendapat. Kalau dari saya, kalau dari kita, artinya begini, ini kan milik bersama ya, punya ibu semua, tempatnya punya anak ini ibu semua, punya kita, ya, maksud saya minimal dari internal kita di klub berapa, sanggupnya kira-kira berapa, nanti saya akan ikhtiar bikin proposal, sisanya itu saya mau cari keluar. Kalau target saya ini ngumpulin dana sekitar 6 bulan, target di bulan Juli 2022 harus direhab di Juli ya. Dia ada waktu 6 bulan. Maret, April, Mei, Juni. Itu target saya mengumpulkan dana. Mudah-mudahan bisa tercapai segini, cukup tahun ini. Nah, itu maksud saya. Jadi saya mengumpulkan di sini untuk ibu-ibu atau wali murid, Anda sanggupnya misalkan total keseluruhan misalkan udah, insya Allah Pak kita sanggup 100 juta ya, silakan bertambah 50 juta dari keluar. Oke. Kita
dicicil selama 6 bulan itu. Silakan seluruhnya berapa? Nanti saya berusaha ya, biar begitu kalau mau ke Basnas, kemarin juga udah ngobrol sama Pak Eki ya di bagian Sinarmas, dia kepala marketing di Sinarmas. Kalau sengaja dibuatkan proposalnya, nanti saya coba katanya masukkan ke Basnas, ke kolega-kolega yang artinya kita kumpul di sini itu enggak menyanggupinya berapa, nanti sisanya kita ikhtiar keluar. Itu maksudnya. Enggak ada yang mau memberikan pendapat. Kita setuju ya kalau mau direhab, tapi setuju juga nanti untuk sumbangan. Kalau saya ada ibu yang lain, tapi nanti ada waktu mungkin dicicil, Saya bilang target 6 bulan. Saya tadi bilang target 6 bulan dan bulan ke-7 di bulan Juli target ini harus direhab. Ini selama 6 bulan. Atau misalkan gini, misalkan dari ibu-ibu juga ya, misalkan Pak saya punya kenalan, nggak apa-apa, saya minta proposal 1. Oke, jadi kita kasih. Nanti saya juga akan mendatangi Pak Haji Zakaria, ya. Beliau banyak ya teman-temannya lah. Nanti artinya apa? Kita kumpul di sini, mengambil disepakati untuk kesanggupannya berapa dengan anggaran segini, nanti sisanya kita lihat gitu maksudnya. Oke, kira-kira berapa? kalau nominal kurang tahu karena kan kita kemampuan beda-beda atau gimana ya. Kalau itu sih ini bebas semuanya. Tiap orang beda. Aku ada iuran ada. Jadi kalau iuran itu kan sama kan kalau namanya iuran. Kalau sumbangan kan beda. Seikhlas ya kalau nyumbang. Kalau menurut saya gini, jadi kita dipatok dulu kira-kiranya kesanggupan rata-rata berapa. Nanti yang mau iuran lebih enggak. Jadi dirata-ratakan dulu kemampuannya sekitar berapa. Oke, baru Kalau dari LD sendiri bisa. Ya, kalau dari gambaran kita juga sebenarnya udah ada gini. Jadi di gambaran kita untuk saya ngambil apa ya? Ngambil referensi dari pas pembangunan rehab masjid. Masjid itu kalau nggak salah 200.000 ya? Iya. 200.000. Nah ini, saya juga ada rencana untuk ini mangga di plot 200.000. 200.000 ini bisa dibayarkan selama 6 bulan. Berarti kita sebulannya sekitar 33.000. Kali 6 itu udah 200 kali taruhlah siswa itu sekitar 120 ya. Kalau 100 ya, dibulatkan 100 200.000 dikali 100 berapa? 20 juta. Nah, sisa 130 juta ini pasti saya mau selesai ya. Kita akan selesai. Yang sisanya segini. Ya syukur kalau mau dilebihkan supaya kita nyari yang kurangnya ini nggak terlalu nggak perlu. Kalau dari kita untuk awal 200.000 dengan tempo 6 bulan berarti kurang lebih 33.000 atau 35 lah ya. Itu enggak, itu gambaran dari kita, tawaran dari kita ya, tawaran dari kita adalah 200.000 per kepala selama 6 bulan. Kalau mau dicicil per bulan, jangkauannya sekitar 33. Silakan ditanya. Yang lain mana mau tuh? Bu Yang ada 2 ya. Bu Indah. Ini yang di sini pada setuju nggak itu?
lebih dari satu, dan di sini malah saya inilah saya kasih, tidak ngasih beban. Enggak mau satu juga boleh, mau misalkan karena 100 boleh, Kalau bisa 50%. 50% boleh, enggak. Yang penting per kepala keluarga ya, per wali, per apa? Per murid berarti yang lebih dari satu berarti 500.000. Yang saya Beban kan per murid sama murid keduanya itu kan kebijakan sengaja satu baik. kalau misalnya anaknya satu ya 200 ya. Kalau lebih dari satu mah enggak. Kalau anaknya 3 di sini semua. Kalau anaknya 10 nah, enggak, intinya yang wajibnya satu lah. Yang wajibnya satu. Iya, dua ikut satu. Sisanya malah sunnah. Nah, sisanya boleh. Pak, saya anaknya satunya 10.000 aja. Silakan. Yang anaknya lebih dari satu, yang wajibnya hanya satu. Silakan. Untuk ibu sebelah sini setuju untuk 200.000. 200.000 itu sekali tanggal. Kalau dicicil tadi sebentar 3.000. Enggak disetujui atau tidaknya? Yang sebelah kanan dengan bunga, enggak? Mau Pak, saya usul per kepala 1 juta, enggak? Berarti per bulannya 200.000. Enggak kelihatan. Jadi ini, kalau yang awal tadi bukan dia. Dia kita bersepakat untuk mau merehab ini dengan keterbatasan dia. Kita udah berusaha, kalau dari desa juga sudah dari desa juga sudah menganggarkan untuk ini. Karena tadi benar-benar Perpres nomor 104 tahun 2020 tentang jadi diprot Bu. Nah, kalau desa semena-mena misalkan saya bisa, saya cinta rakyat saya mau ini dikelola Bu. Ini sebenarnya kan desa itu bisa gitu. Kalau udah ada perpres, udah harus taat. Jadi 40% untuk PLTDD, 20% untuk pangan, 8% untuk COVID. Nah, dilaksanakan nggak bisa. Jadi saya pusing. Kemarin saya tahun 2022 pun kalau misalkan desa maksain mau merehab akun apa itu Paudarusan, maka itu orang desa itu udah gajian. Dari situ. Jadi terus kesimpulan tadi yang di sebelah sini bahwa maka dari kita mengajukan kan untuk anggarannya itu kita targetkan 150 juta Bu. Targetkan 150 juta. Kalau anggaran di sana karena memang udah parah banget gitu ya. Bahasa sekali Bu kesana. Tepatnya itu kalau dari sini lewat kecamatan, nah kandang sapi tuh kesana. Itu di sawah-sawah. Itu paunya udah tuh. Temboknya juga udah ke bawah karena itu udah mau ambruk. Nah dari sana anggarannya 250 juta. Karena kita ya mumpung ya belum terlalu parah, makanya saya dianggarkan di 150 juta. Nah untuk kalau misalkan kita langsung nyari seutuhnya 150 juta keluar, oke, jadi kita ditanya emang di warga mana di Siumbang naon, jadi cenaya, ibaratnya gitu kasarnya, ya. Ibaratnya dari internal kita dulu sanggupnya berapa, nanti kita akan ikhtiar cari keluar, begitu, ya, cari keluar. Dan tadi di sebelah sini disepakati untuk bebannya adalah 20 juta dari
wali murid, bukan 20 juta per orang ya Bu ya, bukan. 20 juta itu total semuanya kalau bayar. Total semua kalau bayar. Itu sekitar kumpul 20 juta. Di apa namanya, dirinci ke bawah, per kepalanya jatuh 200.000 boleh langsung plek 200.000 hari ini. Cuma kita ngasih kelonggaran, temponya adalah 6 bulan. Target saya pembangunan ini Juli 2022. Oke, dikasih tempo 6 bulan, dibagi berarti sekitar kalau mau bulanan jatuhnya adalah 33.000 gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau mau bayar SPP ya langsung 50 ke 53 berarti 53.000 gitu Bu ceritanya. Rumah Bu bangga. Temponya itu adalah 6 bulan Bu. Pokoknya tempo ngasih keluasan ya pokoknya 200.000 dibagi 6 sebaraha. Pokoknya gitulah. 200.000 dibagi 6 jatuhnya berapa? Nah kita mau misalkan Ibu di Januari langsung 200 mangga, atau mau misalkan biar bulat saya 50-50, Januari 50, Februari 50, Maret 50, April 50, pas ya mangga, boleh kayak gitu. Ya, intinya kita ngasih waktu 6 bulan. Kumaha dipahaminya Bu ya? Nah, mangga. Kumaha 1 jam enggak? 1 jam enggak? Ngomong nggak? Ada yang mau berpendapat? Makanya tadi kalau saya mama nggak tidak harga tenang, cuma resiko. Ada saya harapan mah, ya ambruk pas hujan mah gitu intinya. Nanti kita ngaji di masjid, biar orang tuh biar ibadahnya lebih. Kalau udah ambruk itu biasanya lebih ini. Aduh, karunya gini ambruk. Nah itu maksudnya mau gitu supaya dipotong teh. Baru gini ya mah ambruk. Nah itu maksudnya mah, cuma harapannya pas ambruk teh hujan mah gitu baik, supaya pas di proposal teh bener gini ya mah ambruk. Hari sekarang kan motornya juga masih kelihatan bagus. Nah, karena orang ini mau dipoto mau ke atas gitu ya, itu maksudnya mah. Kumaha erek di ututin bae. Nah gitu ini nama. Saya pengen buru-buru itu begitu karena Pak setiap saya minta tolong Pak, tolong ini pas bocor di sini nih, Pak tolong Pak benarkan genteng. Jadi benarkan aja, hati-hati pisan. Kalau ada yang mau coba naik enggak, nanti kita sediakan itu Pak tangganya, ini lewat sini nih, sok mangga ke atas. Kumaha kira-kiranya itu. Intinya mah itu penting sekali dia saya mah keder sebenarnya kalau masalah itu emang asli keder saya juga untuk SPP sama ini juga aslinya mah yang masih lah ada di sana sini yang belum kita untuk, tapi ya dijalani aja. Nah itu intinya itu yang bisa kita sampaikan dan ini harus kita sampaikan. Realitasnya seperti ini, mudah-mudahan ada solusi. Dan untuk ini kan 20 juta, berarti sisa 130 juta itu tolong ya, maksudnya kita mohon doa juga supaya bisa terpenuhi. Mudah-mudahan ada donatur gitu ya. Bangga Bu, kali dia yang Mbak Ina Rias.
Berat mah pasti berat Bu. Ibu berusaha nyari 200.000. Saya berusaha nyari 130 juta. Mun duit sorangan mah geus kan beli mah sorangan. Saya can boga imah. Maksudnya artinya bahwa ya ini untuk bersama gitu ya. Dan kekhawatiran kita itu tadi sering hujan gitu ya, sering hujan deras. Kemarin juga sampai tinggi banget sebelah sana. Khawatir lah. Intinya sama-sama mengusahakan, ibu mengusahakan 200.000 itu. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan ibu punya kenalan, misalkan ada kenalan tajir, Pak saya minta satu proposal, enggak, nanti kita kasih. Ini juga proposal belum jadi karena nggak mau dibikinkan RAB-nya dulu. Untuk bikin RAB juga butuh duitnya Bu. Niat oret-oretan gambar tuh nggak gratis ya, pakai ilmu. Jadi ini berapa, dipoto, dibikin gambarnya dan seterusnya. Itu buat bikin gambar gitunya doang itu 1 juta mah habis loh. Bikin gambarnya doang. Kalau yang profesional itu per meter hitungannya. Per meter itu sekitar 30.000. Ini hanya 9 meter. Ini sekitar 300 meteran gitu ya. Untuk bangunan luas bangunnya sekitar 350 meter kali 30.000. Udah berapa juta ya. Tapi insya Allah Pak Fauzi mah mau dimahalkan. Jadi itu intinya. Yang ingin berpendapat silahkan. Intinya itu yang bisa kita sampaikan wayahna ya. Wayahna bisa kita usahakan itu untuk uang Bu ya. Terus terang saya mah terus terang tidak bisa pegang uang, makanya saya mempercayakan untuk bendahara itu Bu Hendy ya. Mangga nanti kita juga akan umumkan insyaallah di grup perkembangan pendapatan untuk rehab ini berapa pendapatannya dari mana kemudian berapa, nanti kita akan share. Itu saja Bu. Wahana kalau sudah begini kalau di Al-Quran itu gimana ayatnya itu? Jadi infiru kifafa wa thiqala. Infiru kifafa wa thiqala. Artinya bahwa infiru itu lari. Kalau kita kan lari untuk mengejar 200.000. Larilah kalian kifafa wa thiqala, dengan baik dengan rasa berat maupun ringan. Kan pasti beda-beda. 200.000 ringan. Ada yang gitu. Ada thiqal berat. 200.000 jajan budak deh sebulan jangka kebutuhan di dapur berat, emang berat. Mudah-mudahan dengan beratnya mengeluarkan ini Allah lipat gandakan gitu ya. Itu tadi. Oh iya, mohon doanya juga. Kebetulan adiknya Hamas ini lagi sakit ya, kena DBD. Tadi itu udah dokternya mengatakan udah positif DBD, mohon doa. Dan saya udah ngajukan ke Kabus, Pak tolong di fogging karena kasus di seluruhnya kalau nggak salah sudah 2 ya. Jadi perhatian untuk kita semua untuk menjaga lingkungan, terutama di lingkungan rumah masing-masing mungkin gitu ya. Jadi itu kalau tidak ada lagi kita cukupkan, dan ini disepakati ya. Kalau tidak ada yang angkat tangan kemudian keberatan, berarti saya nyatakan ini disepakati. Hitungan ketiga ya, saya ketok palu nih, 200.000 6 bulan. Kalau tidak ada yang angkat tangan,
untuk mengatakan Pak keberatan. Berarti semuanya setuju. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya, tidak ada yang keberatan. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon doa juga, kita nanti insya Allah akan mencari begitu ya, sama-sama mencari untuk kekurangannya begitu. Kalau tidak ada, nanti kita kembalikan ke MC, dan untuk pembagian raport nanti boleh sama anaknya, boleh sama orang tua. Untuk TPI 1 dan DTA 1 di paling itu pojok, ruangan kelas pojok, TPI 1, DTA 1. Nanti berarti sama Bu Otin dan Bu Heni. Paling dia ini ruangan TPI 2 dan DTA 2 sama Bu Siska dan Pak Adit Sundawa. Sebelah sini DTA 3 sama MC kita ya. Siapa namanya? Oh, Pak Andris ya. Ujang Andris. Nu paling itu DTA 4 sama Pak Aput ya. Hatur nuhun sekali deui, mohon bisa ngapunten. Kita kumpulkan mendadak begini ya, hari ini kondisi begini. Hapunten sekali deui dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Jamal yang telah menyampaikan inti dari acara ini. Meningkat pada acara keempat yaitu penutup, dan kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.